Shalom jemaat Gereja Allah Baik Mahanaim yang dikasihi Tuhan. Saat ini saya sedang berada di area Surabaya Barat. Nah, saudara bisa melihat sekeliling saya ada begitu lampu-lampu, ada begitu banyak permainan, ada begitu banyak hiburan, ada begitu banyak food. Ya, karena kami di Food Junction ya. Nah, inilah dunia yang tawarkan. Tetapi bulan ini saya akan ajak jemaat yang dikasihi Tuhan untuk kita melihat Tuhan. Apakah saudara dan saya dalam kehidupan kita pernah melihat Tuhan? Di dalam Alkitab tercatat bahwa murid-murid Tuhan pun ketika melihat bahwa Yesus Kristus telah mati, mereka kehilangan pegangan dan harapan dan mereka mau kembali ke mana jalan mereka dulu, yaitu menjala ikan. Tetapi ketika Tuhan Yesus menampakkan diri kepada mereka dan menguatkan serta meneguhkan panggilan mereka, mereka kembali menjadi penjala manusia. Di bulan ini tema khotbah saya berikan, aku telah melihat Tuhan. Yuk kita resapi, kita renungkan, kita dengarkan khotbah-khotbah hamba-hamba Tuhan sepanjang bulan September ini. Biarlah kita semua kembali melihat Tuhan yang berkarya di dalam hidup kita masing-masing. Tuhan memberkati. God bless you all. Shalom jemaat Tuhan, bagaimana kabarnya? Luar biasa bukan? Kali ini kami akan memberikan suatu pengumuman. Langsung saja kita saksikan. Ibadah doa lawatan pada hari Kamis jam 7 malam di gereja. Anda juga bisa melihat live streamingnya di YouTube GAB Mahanaim Sidoarjo. Dan untuk ibadah raya pertama pada hari Minggu jam 6:30 pagi di gereja. Dan untuk ibadah raya yang kedua pada hari Minggu jam 9 pagi di gereja. Dan Anda bisa mengikuti ibadah dengan protokol kesehatan yang ada. Wajib memakai masker, mencuci tangan, atau memakai hand sanitizer. Shalom anak-anak muda, Youth Era of God pada hari Sabtu jam 5 sore di gereja. Bagi kalian yang ingin menyaksikan live streaming kita, kalian bisa lihat di YouTube channel Era of God Mahanaim. Jangan lupa ya. Sekian pengumuman dari kita, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat malam saudara yang dikasihi Tuhan. Mari malam hari ini kita persiapkan hati kita mau memuji dan memuliakan Tuhan. Saudara yang ada di rumah, saudara juga bisa membuka hati saudara. Malam hari ini kita mau menyembah Tuhan, kita mau memuliakan Tuhan. Malam hari ini Allah menjadi pusat penyembahan kita. Amin saudara. Sebelumnya mari kita satukan hati, kita berdoa. Syukur, terima kasih ya Bapa. Kami sungguh bersyukur atas kasih-Mu. Kami bersyukur atas kemurahan-Mu. Kami bersyukur atas penyertaan-Mu. Engkau Allah Immanuel. Engkau Allah yang luar biasa. Engkau baik ya Bapa. Sampai saat ini kami melihat penyertaan-Mu itu sempurna. Kami boleh berada di bulan ke-10 pada hari ini. Dari awal sampai pada bulan ini kami melihat Engkau sekali-kali tidak pernah meninggalkan kami. Penyertaan-Mu itu sempurna. Kami boleh berkata Ebenezer,
Sampai di sini Allah menyertai. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Engkau Allah yang sungguh baik. Tidak ada kata-kata yang dapat kami naikkan untuk mengungkapkan syukur kami kepadamu. Malam hari ini kami umat-Mu datang mau memuji dan memuliakan Engkau. Engkau pusat penyembahan kami. Kami mau memuliakan Engkau, Raja kami yang ajaib, Allah kami yang perkasa. Di dalam nama Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Sama-sama kita katakan, Kau penyelamatku. Pujian ini sekali lagi. Katakan, Kau penyelamatku, Engkau kekuatan kami, Kau kekuatanku. Bagiku Kaulah yang terindah, pribadi yang sempurna. Kami aman bersama-Mu ya Tuhan. Amin. Haleluya.
jemaat katakan Yesus. Oh haleluya. Yesus, Engkau selalu di hatiku. Yesus, Dia Immanuel. Amin. Tuhan serta kita. Yesus, Ku dipegang teguh, Engkau yang memegang kami ya Tuhan. Oh kami percaya kepadamu ya Yesus. Yesus, Dia Immanuel. Tuhan serta Kita sekali lagi katakan Yesus, Engkau di hati kami. Amin, haleluya. Aku di hatimu, Yesus, Dia Immanuel. Tuhan serta kita. Yesus, ku dipegang teguh. Yesus, selalu bersamaku. Yesus, Dia Immanuel. Tuhan serta kita. Dia Immanuel, Dia Immanuel. Tuhan serta kita. Sekali lagi katakan Dia Immanuel, Dia Immanuel. Tuhan serta kita. Mari sembah Dia. Dia Allah Immanuel. Dia Raja. Dia Tuhan. Dia yang menuntun hidupmu. Dia yang menuntun jalan-jalanmu. Dia Allah yang berperang. Engkau akan melihat kemenangan melewati masa-masa sulit ini. Percaya Allah Immanuel. Dia menyertai. Sembah Dia malam hari ini. Mari kita sembah. Oh, haleluya. Haleluya. Kami sembah Engkau Tuhan. Oh, haleluya. Haleluya. Kami bersyukur. Kami
yang bisa berbahasa roh. Mari berbahasa roh. Engkau membangun imanmu kepada Tuhan. Percaya bahwa Dia Allah yang akan menolong. Kalau Dia sudah menolong sampai saat ini, Dia akan menyelesaikan sampai akhir. Kita akan melihat kemenangan yang Tuhan sediakan. Dia akan membawa engkau menikmati Goshen di dalam hidupmu, sehingga mulutmu penuh dengan ucapan syukur. Terima kasih. Oh, haleluya. Haleluya. Kami bersyukur. Kami bersyukur. Kami bersyukur. Terima kasih. Kau layak dipuji. Engkau layak disembah. Haleluya. Haleluya. Mari bersyukur. Bersyukur buat kasih-Nya. Bersyukur buat penyertaan-Nya. Bersyukur buat anugerah-Nya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Haleluya. Terima kasih. Kami bersyukur. Kami bersyukur. Glory bagimu. Ya Ralaba, 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 Engkau ajaib, perbuatanmu ajaib, heran kuasamu. Haleluya. 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 Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur. Kami bersyukur. Kami bersyukur. Kau layak terima pujian. Kau layak diagungkan. Kau layak ditinggikan ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Biar mulut kami penuh pujian pengagungan hanya kepadamu ya Yesus. Terima kasih. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan. Manis kau dengar Tuhan. Dan hatiku bersuka karenamu. Mari saya undang kita semua bangkit berdiri, naikkan pujian ini. Oh haleluya. Yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian pengagungan hanya bagimu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biar ini manis kau dengar ya Tuhan. Manis
Tuhan, malam hari ini kami umat-Mu siap untuk memuliakan Engkau. Mari saudara yang siap untuk memuliakan Tuhan, sama-sama kita katakan, amin, puji Tuhan. Saudara bersuka cita malam hari ini, amin. Ada sukacita saudara, puji Tuhan. Saudara percaya saudara disertai oleh Tuhan, Dia Allah Immanuel. Dia Allah yang tidak pernah meninggalkan umatnya. Dia Allah yang ingat akan janjinya, janji penyertaannya. Oleh sebab itu mari hari ini kita sama-sama katakan, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Tuhan itu, rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu, rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, Segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memelihara selamanya. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu, rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah, kecaplah dan lihatlah haleluya, betapa baiknya Tuhan itu, amin. rasakan dan nikmati Kasih setia Tuhan. Oh, syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Katakan syukur bagimu Tuhan, haleluya, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Oh, syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya, selamanya. Selamanya, sekali lagi selamanya, selamanya. Haleluya. Sorak-sorai bagi Allah yang memelihara saudara dan saya, puji Tuhan. Silakan duduk saudara yang dikasihi Tuhan. Saudara yang rindu, saudara jemaat yang ada di rumah yang rindu untuk menabur di tempat ini, saudara bisa mentransfer di nomor rekening yang tertera. Dan saat ini malam hari ini jemaat yang hadir, yang rindu untuk menabur, saudara bisa menabur di kotak persembahan di belakang. Jadi saudara nanti waktu pulang, saudara bisa memasukkan taburan saudara, persembahan saudara di kotak yang sudah disediakan. Puji Tuhan, kita akan persiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau baik. Biar segala pujian penyembahan kami menyukakan hati-Mu. Biar Engkau bertahta di atas pujian kami. Biar Engkau disenangkan. Malam hari ini
lawatan-Mu mengubahkan setiap kami Tuhan. Kami boleh pulang membawa sukacita yang baru. Kami pulang membawa kekuatan. Kami percaya penyertaan-Mu itu sempurna. Engkau Allah Immanuel yang akan menyertai kami sepanjang hidup kami. Malam hari ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Jamah setiap hati, lembutkan supaya setiap firman yang ditabur itu boleh masuk tertanam di dalam hati kami. Bahkan kami boleh renung-renungkan di dalam kehidupan kami sehingga kami bertindak hati-hati dan kami tidak mendukakan roh-Mu. Firman-Mu itu menuntun kami kepada kebenaran sehingga kami berjalan di jalan-Mu senantiasa dan kami melihat Immanuel itu terjadi dalam hidup kami. Terima kasih, biar pengurapan dari tempat yang maha tinggi turun atas hamba-Mu di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Kasih yang ku terima dari Allah tak berkesudahan, cinta yang ku rasa takkan pernah berubah. Sungguh indah Kau Allahku, tak terukur anugerah-Mu, dan ku yakin setia-Mu kekal selamanya. Sama-sama kita naikkan pujian ini. Kasih yang ku terima dari Allah tak berkesudahan, cinta yang ku rasa takkan pernah berubah. Sungguh indah Kau Allahku, tak terukur anugerah-Mu, dan ku yakin setia-Mu kekal selamanya. Sungguh indah, sungguh indah Kau Allahku, tak terukur anugerah-Mu, dan ku yakin setia-Mu kekal selamanya. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Indah Kau Allahku, tak terukur anugerah-Mu, dan ku yakin setia-Mu kekal selamanya. Sungguh
Sungguh Tuhan, kasih cinta-Mu Tuhan kekal selama-lamanya Tuhan. Malam hari ini Tuhan Yesus, kami mau duduk diam untuk mendengar firman-Mu, merenungkan firman-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan di awal bulan Oktober ini Tuhan, Engkau tetap menyertai kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau tetap memberikan kami kekuatan yang baru Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami mengucap syukur atas segala kebaikan-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat malam, shalom. Ya, di bulan Oktober, tepat hari ini tanggal 1 Oktober, tema gereja kita sudah berubah. Tema gereja kita adalah Allah menyertai kita. Siapa percaya bahwa Allah menyertai kita semua? Ya, sampai dengan hari ini kalau Bapak Ibu Saudara, juga Bapak Ibu Saudara, saya mau nyapa dulu yang menyaksikan tayangan ini. Saudara, baik dari Gereja Allah Baik Mahanaim maupun saudara yang mungkin dari jemaat gereja lain, saudara, kita semua tetap disertai Tuhan sampai dengan hari ini. Amin, saudara. Mari kita buka ayatnya. Sebagai pendahuluan kita baca ayat firman Tuhan, kitab Yesaya pasal 43 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Yesaya pasal 43 ayat 1. Saya baca ayat yang pertama, Bapak Ibu Saudara baca ayat yang kedua, dan ayat yang ketiga kita baca bersama-sama. Ayat pertama, tetapi sekarang beginilah firman Tuhan yang menciptakan engkau, hai Yakub, yang membentuk engkau, hai Israel. Janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku. Ayat 2, 3. Apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan, dan nyala api tidak akan membakar engkau. Ayat 3 bersama-sama, sebab akulah Tuhan Allahmu yang Maha Kudus, Allah Israel, Juru Selamatmu. Ya. Dengan Mesir dan memberikan Ethiopia dan Sheba sebagai gantimu. Pada waktu kita membaca ayat ini, saudara, apa yang ada pertanyaannya? Apa yang ada dalam pikiran kita? Ada kelompok tertentu yang berkata, kalau Tuhan yang menyertai, kenapa kita harus melalui air? Kenapa kita harus melalui api? Ada kelompok-kelompok yang seperti itu. Mereka enggak bisa menerima hal ini. Mereka berkata, dengan iman kita akan melampati, kita akan melewati api, kita akan melewati air itu. Air dan api gambaran dari persoalan yang sedang kita hadapi. Allah kan bisa buat jembatan, gak perlu kita melalui air. Nah, saudara, saya coba baca-baca saudara. Pada waktu ayat ini dikatakan, aku telah menebus, apabila engkau menyeberang melalui air, saudara. Air di sini bukan air genangan air, saudara. Air di sini gambarannya, saudara, saya coba cari tahu, ternyata air ini adalah sungai Efrat, saudara. Nah, sungai Efrat itu di Alkitab dicatat, saudara. Di Alkitab dicatat seperti ini. Yesaya pasal 8 ayat yang ke-7. Sebab itu sesungguhnya Tuhan akan membuat air sungai Efrat yang kuat dan besar meluap-luap atas mereka. Air ini akan meluap melampaui segenap salurannya dan akan mengalir melampaui segenap tebingnya. Jadi saudara pernah lihat banjir bandang, saudara? Sungai yang lagi kelimpahan air atau mungkin ada air yang mengalir begitu deras ya, sampai mungkin sampai meluap-luap, sampai apapun juga diterjang, saudara.
Nah, inilah gambaran saudara, kenapa Tuhan mengatakan Dia menyertai kita apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Melalui sungai-sungai engkau tidak akan dihanyutkan. Ini bukan kali yang kecil, yang pendek saudara. Ini air, gambaran sungai ini gambaran satu hal yang kalau saudara pernah nggak lihat di YouTube atau saudara pernah lihat di televisi, sungai yang meluap begitu kencangnya saudara, begitu kerasnya. Sehingga jangankan kita menyeberang, ya jangankan kita berjalan di dalam sungai itu. Sekalipun itu kita masih bisa berjalan. Ya. Untuk kita berenang saja kadang-kadang kita sulit, kita diterjang dan kita tidak bisa berdaya apa-apa saudara. Untuk itulah di sini perlunya kita penyertaan Tuhan. Tuhan katakan aku akan menyertai engkau saudara. Untuk bisa mengerti arti penyertaan Tuhan itu, kita harus mengerti terlebih dahulu kehendak Tuhan dalam hidup kita. Amin, saudara. Karena Alkitab mencatat Yesaya pasal 55 ayat 8. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu. Amin. Jalanmu bukanlah jalanku, demikianlah firman Tuhan. Makanya saya kadang-kadang bilang, saya harus bilang seperti ini. Bahwa kelompok orang tertentu, dia mengatakan seperti ini. Kenapa Tuhan nggak membuat perahu saja? Kenapa kita harus melewati air seperti itu? Contoh di Alkitab saudara, Keluaran pasal 14 ayat 21 dan 22. Pada saat ini cerita mengenai bangsa Israel, mereka dikejar oleh Firaun karena mereka keluar dari Mesir, mereka dikejar, dihadang. Jadi mereka dikejar oleh bangsa Firaun, oleh Raja Firaun. Nah, pada waktu dia dikejar oleh Firaun dan bala tentaranya, saat mereka terpojok, mereka harus melewati yang namanya Laut Teberau, saudara. Itulah bukti penyertaan Tuhan. Tuhan bisa enggak, saudara? Tuhan menghalau pasukan dari Firaun. Sangat bisa, saudara. Tuhan bisa kirimkan malaikat. Tetapi dalam hal ini penyertaan Tuhan itu kita harus melewati air itu. Dan akhirnya kita lihat saudara, lalu Musa mengulurkan tangannya ke atas laut dan semalam-malaman itu Tuhan menguakkan air laut dengan perantaraan angin timur yang keras membuat laut itu menjadi tanah kering, maka terbelahlah air itu. Kalau kita disertai Tuhan saudara, sekalipun rasanya enggak mungkin saudara. Jalan kita rasanya buntu. Tapi kalau Tuhan sudah berkehendak saudara. Saudara, jalan pemikiran bangsa Israel pada saat itu mereka, saudara baca ayat sebelumnya. Mereka akan ngomel, kita ini mati di sini. Pada saat mereka lihat pasukan akan membantai mereka saudara. Di depan laut, di belakang pasukan. Tapi jalannya Tuhan. Tuhan yang menyertai, maka Tuhan membelah air itu saudara. Amin. Dan dikatakan dia bisa melewati, bangsa ini melewati Laut Teberau saudara. Kemudian contoh peristiwa yang kedua, mujizat yang kedua. Daniel pasal yang ketiga 25 dan 27. Katanya tetapi ada 4 orang kulihat berjalan-jalan dengan bebas di tengah-tengah api itu. Mereka tidak terluka dan yang keempat itu rupanya seperti anak dewa. 26 dan para wakil raja, para penguasa. Belum ini 20. Oh iya, lalu Nebukadnezar mendekati pintu perapian yang bernyala-nyala itu. Berkatalah ia, Sadrak, Mesak dan Abednego, hamba-hamba Allah yang maha tinggi, keluarlah dan datanglah kemari. Lalu keluarlah Sadrak, Mesak dan Abednego dari api itu. Dan para wakil raja, para penguasa, para bupati, para menteri raja datang berkumpul. Mereka melihat bahwa tubuh orang-orang ini tidak mempan oleh api itu. Bahwa
rambut di kepala mereka tidak hangus, jubah mereka tidak berubah apa-apa, bahkan bau kebakaran pun tidak ada pada mereka. Saudara. Ini tanda pada saat kita mengikuti kehendak Tuhan, saudara. Mereka harus melalui api. Mereka dimasukkan ke dapur perapian karena mereka tidak menyembah patung yang dibuat oleh Raja Nebukadnezar. Tetapi pada waktu mereka mengikuti kehendak Tuhan, saudara, mereka taati firman Tuhan. Mereka tetap tidak mau menyembah patung yang dibuat oleh Raja. Saudara, pada waktu mereka dimasukkan ke api, di situ dikatakan ada 4 orang, saudara. Seperti anak dewa, saudara. Yang keempat ini siapa, saudara? Tuhan, saudara. Jadi pada waktu Tuhan menyertai, sekalipun mereka dalam api, mereka tidak terbakar, saudara. Jadi ini, saudara, yang harus kita sadari bahwa kita harus mengerti kehendak Tuhan. Kenapa kita harus melewati air? Ya. Kenapa kita harus melewati api, saudara? Selama Tuhan menyertai mereka, selama kita disertai Tuhan, saudara, saya percaya, saudara, kita pun akan mengalami peristiwa mujizat yang sama. Seperti yang dialami oleh tokoh-tokoh di Alkitab ini. Dan banyak tokoh-tokoh Alkitab, ada banyak kesaksian tokoh-tokoh yang mengalami mujizat penyertaan Tuhan. Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang tidak berubah. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kalau dahulu Tuhan menyertai Sadrak, Mesak, Abednego. Tuhan menyertai bangsa Israel melewati air laut Teberau. Tuhan pun juga akan tetap menyertai kita. Selama kita percaya, selama kita meyakini bahwa apa yang kita rasa tidak mungkin menjadi mungkin bagi Allah. Amin, saudara. Nah, 10 hari lagi gereja kita akan merayakan 20 tahun anniversary, saudara. Ulang tahun gereja, saudara. Saudara, ya saya melihat di sini ada beberapa saudara selain Ibu Gembala, saya juga mungkin ada beberapa rekan-rekan yang sudah 20 tahun ya di gereja ini. Mungkin ada juga yang baru 15 tahun, 10 tahun di gereja ini. Saya merasa, kita semua merasa bahwa 20 tahun itu bukan hal yang pendek, saudara. Memang, saudara, saudara kan ngomong, loh iya sekarang sudah mau Natalan ya, enggak kerasa waktunya ya. Memang enggak kerasa, saudara. Saya sempat cari-cari film-film lama, dokumentasi gereja. Padahal itu hanya berapa ya, kira-kira yang saya temukan itu 10-11 tahun yang lalu, saudara. Tahun 2010, 2011, 2012. Ya, karena yang 2005 enggak iso disetel sudah. CD-nya wis macet kabeh. Habis itu kita kan belum ada flash disk waktu itu, belum nyimpen di flash disk. Nyimpennya di memori yang model lama itu loh, saudara. Ya, enggak bisa alatnya yang untuk buka enggak ono sekarang sudah. Ya kan? Jadi akhirnya ketemu foto-foto ya, foto-foto lama, saudara. Sudah burek kabeh, saudara. Jadi saya menyaksikan betapa 20 tahun loh, saudara, gereja ini ada, saudara. Ini bukan kekuatan manusia, bukan kekuatan dan gagah kita, amin, saudara. Tapi karena Tuhan menyertai gereja Allah Baik Mahanaim. Tuhan menyertai Bapak dan Ibu kita semua hadir di tempat ini, amin. Kita semua disertai Tuhan, maka kita boleh menyaksikan bahwa, oh kalau hari ini ada, kalau bulan Oktober ini, nanti tanggal 10, tanggal 11 kita akan merayakan. Ayo, siapa yang belum daftar, daftar ke Pak Wito. Ya, saya juga mau bagi jemaat yang menyaksikan tayangan ini di rumah, saudara jemaat online, nah, saya bisa ngomong jemaat online. Karena mungkin ada beberapa saudara yang masih belum berani atau belum datang beribadah secara offline, saudara. Mari saudara, kalau mau hadir di dalam ibadah ulang tahun gereja, ucapan syukur 20 tahun gereja, mari bisa daftar, bisa call atau WA ke Pak Suwito. Nah, saudara,
Saya merasakan bahwa ini semua adalah penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Nah, ada 3 hal yang saya mau kita belajar bersama-sama. Yang pertama, penyertaan Allah dalam hidup kita bukan berarti kita bebas dari persoalan, dari pergumulan, tetapi semuanya itu menjadi indah pada waktunya. Amin, saudara. Jadi saya katakan bahwa Tuhan kalau menyertai kita itu bukan berarti kita lewat jalan yang enak, tidak ada hambatan, tidak ada persoalan yang kita hadapi, saudara. Saat di dalam penyertaan Tuhan justru banyak tantangannya, justru itu banyak pergumulan yang harus kita hadapi melewatinya. Amin. Tetapi satu hal, semuanya itu rencana Tuhan itu indah pada waktunya. Amin, saudara. Ya. Apalagi di saat-saat pandemik ini, saudara. Ada banyak anak Tuhan yang mengalami kesulitan. Pandemik ini bukan cuma menghajar orang-orang yang tidak kenal Tuhan. Semua orang-orang, baik anak Tuhan, baik mereka yang tidak percaya kepada Tuhan. Semua dihajar oleh pandemik ini. Kesulitan keuangan, kesulitan pekerjaan. Ya. Tetapi selama kita punya kepercayaan kepada Tuhan, selama kita punya keyakinan kepada Tuhan bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, Immanuel, Tuhan menyertai kita, maka kita percaya kita akan melewati semuanya, itu indah pada waktunya. Amin, saudara. Rasanya berat. Mungkin ada di antara saudara, mungkin juga yang menyaksikan, saudara mengalami ketakutan malam hari ini. Kemarin ada juga yang WA ke saya, minta tolong dibantu dalam doa. Nanti malam hari ini kalau saudara yang menyaksikan yang WA kemarin, kita akan bantu dalam doa. Ya, dalam ibadah malam ini setelah firman Tuhan disampaikan. Saudara, jangan takut, saudara. Amin. Memang berat yang kita hadapi ini. Semua kalangan mengalaminya, saudara. Bahkan saya dapat broadcast WA di grup bahwa yang positif itu sudah 2.500.000 orang, saudara. Kita kan tidak pernah ngikuti lagi karena di televisi sudah nggak ditayangkan ya. Kalau dulu televisi ditayangkan setiap hari sekian pertumbuhan yang positif, yang sembuh, yang meninggal. Tapi hari ini saya mendengar dari broadcast sudah 10% dari penduduk bangsa Indonesia, saudara. Kita takut nggak? Takut, saudara. Kita perlu waspada, sangat perlu waspada, saudara. Tapi saudara, penyertaan Tuhan itu bukan berarti kita tidak mengalaminya, saudara. Bukan berarti kita bebas dari virus corona. Bukan berarti kita bebas dari kesulitan keuangan, saudara. Karena kita kehilangan pekerjaan, semuanya stop, saudara. Tapi selama Tuhan menyertai kita, kita meyakini bahwa rencana Tuhan itu indah pada waktu. Amin, saudara. Yang kedua, saudara, penyertaan Allah dalam hidup kita bukan berarti semua yang kita butuhkan selalu tersedia, selalu tercukupi. Memang ada ayat yang mengatakan Allahku akan memenuhi segala keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaan dalam Kristus Yesus. Seringkali kita mengalami kekurangan, seringkali kita hari-hari ini mengalami goncangan ekonomi, sehingga usaha kita mungkin banyak usaha yang gagal, ditipu orang, tidak menghasilkan apa-apa, saudara. Mungkin tahun ini orang ngomong, waduh sudah tahun ini kita tidak bisa menghasilkan apa-apa. Bahkan pertumbuhan ekonomi tahun ini minus 5%, saudara, pertumbuhan ekonomi di bangsa Indonesia. Saudara. Bahkan Menteri Keuangan sudah mengatakan ini adalah tahun resesi. Resesi sudah mulai masuk di bangsa ini. Resesi sudah mulai terjadi. Ya, pemerintah mulai menghimbau
untuk kita menghemat, untuk kita tidak berboros, untuk kita tidak melakukan hal yang sia-sia, saudara. Kebutuhan-kebutuhan konsumtif, saudara. Jadi ayo saudara, kita bukan berarti semua kebutuhan itu tercukupi. Tapi kita harus sadari bahwa Allah tetap menyediakan apa yang kita butuhkan. Amin saudara. Saya mendengar banyak kesaksian-kesaksian orang-orang yang begitu mereka kesulit. Tapi mereka mendapatkan pertolongan karena Tuhan menyertai. Yang terakhir saudara, penyertaan Allah tidak menghilangkan masalah. Ini catat baik. Saudara catat, penyertaan Tuhan tidak membuat kita hilang masalah kita. Tapi Tuhan memberikan kekuatan untuk kita menyelesaikan masalah itu. Amin saudara. Selama kita masih ada di dunia ini masalah akan tetap ada saudara, betul? Ya. Nanti kalau sudah 2 kali 1, ya tetap masalah loh saudara. Ya, apalagi sekarang ini orang masuk rumah sakit masalah saudara, ya toh. Nanti keluar dari rumah sakit masalah, orang tidak berani besuk, orang tidak mau berani kunjungi, apalagi yang meninggal hari-hari ini. Orang sudah gini, COVID ya, sudah dicari tahu dulu, ini penyakit apa? Masalah saudara, semua itu pasti ada masalah. Tapi terkadang melalui masalah ini saudara, apapun juga kita alami masalah kita. Terkadang Tuhan mendidik kita saudara. Tuhan mengajar kita supaya melalui masalah ini kita semakin dewasa saudara. Semakin kita bisa introspeksi. Semakin kita aku ini kok mengalami ini, aku mengalami ini. Ayo kita belajar introspeksi saudara. Kita belajar koreksi. Apa yang salah di hadapan kita sama Tuhan. Tuhan juga akan memberikan kekuatan untuk kita tetap melaluinya. Itu bukti penyertaan Tuhan dalam hidup kita saudara. Nah, jangan kita mengukur penyertaan Tuhan dari banyaknya materi yang kita punyai atau tidak kita punyai. Memang ada tokoh-tokoh di Alkitab disertai Tuhan seperti Salomo. Pada waktu dia disertai Tuhan, dia dibuat berhasil. Memang betul, penyertaan Tuhan membuat berhasil. Yes, kita mempercaya, kita meyakini itu. Ishak disertai Tuhan, bertambah kaya, semakin kaya dan sangat kaya. Tapi saudara, apakah tokoh-tokoh yang lain saudara yang dicatat di Alkitab, martir-martir, mereka tidak disertai Tuhan? Paulus, apakah tidak disertai Tuhan? Mereka dibantai, darah mereka tercurah, apakah tidak disertai Tuhan? Mereka seperti Ayub, apakah Tuhan tidak menyertai Ayub saudara? Sampai habis semuanya. Tapi bukti penyertaan Tuhan itu kita nggak bisa ngomong, oh orang itu kok enak ya, diberkati Tuhan, disertai Tuhan. Aku ini sudah melayani, aku sudah bekerja buat Tuhan, aku sudah membayar perpuluhan, aku sudah melakukan firman. Tapi mana bukti penyertaan Tuhan? Nah, saudara, selama kita ngomel terus saudara, selama kita enggak bersyukur, maka kita akan kehilangan kemuliaan Tuhan. Apapun juga yang kita alami hari ini saudara, jangan takut, tetap teguh iman kita, percaya kepada Tuhan. Tetap tinggal dalam hadiratnya, kita akan dapat keluar dari kesulitan dan persoalan bersama Tuhan. Kita akan tampil jadi pemenang. Amin saudara, saya mengundang pemusik, pemuji. Haleluya. Mari saudara, kita mau bulan ini kita tetap disertai Tuhan. Kita minta Allah bersama kita, Immanuel, Tuhan menyertai kita semuanya. Mengalami air laut, mengalami api dalam hidupmu, mengalami badai dalam hidupmu. Kesulitan apapun yang kau hadapi hari ini, kita tetap percaya Immanuel, Tuhan menyertai kita. Haleluya.
Jalanmu tak terselami oleh setiap hati kami. Namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah, tiada terduga kasih-Mu. Heran dan besar bagiku arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Jalan-Mu tak terselami oleh setiap hati kami. Namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah, tiada terduga kasih-Mu. Heran dan besar bagiku arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Hadiran-Mu Tuhan, arti kehadiran-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, ketika Engkau hadir dalam hidup setiap kami, ketika Engkau selalu beserta kami percaya kami dapat melalui segala perkara yang terjadi dalam hidup kami. Kalau saat ini kami kesulitan di bidang kesehatan kami harus tetap kuat supaya kami tidak sakit Tuhan. Ini pun suatu hal yang sungguh-sungguh luar biasa bagi kami. Dan tatkala kami melihat penyertaan-Mu dalam segi kesehatan ini, kami sungguh bersyukur bahwa Allah itu ada. Ketika orang-orang yang sakit yang saat ini terbaring, baik di rumah sakit, baik di rumah mereka masing-masing, Tuhan, Engkau menjamah mereka. Tuhan, tolonglah mereka. Turunkan belas kasihan-Mu untuk mereka. Jamah mereka Tuhan.
agar mereka tahu Allah Immanuel menyertai mereka. Dan jadikanlah mereka sembuh ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Juga di bidang ekonomi, ketika kami tahu makin hari terasa makin sulit untuk mendapatkan baik itu pekerjaan yang baru, baik itu pekerjaan yang sudah dijalani, seolah-olah tidak mampu lagi berdiri. Tetapi kami melihat tangan Tuhan yang kuat menopang kami. Engkau mendukung kami di atas sayap Raja Wali untuk membawa kami dekat kepadamu Tuhan. Tuhan dukunglah kami melalui liku-liku air kehidupan hidup kami, melalui api yang membara, yang membakar kami Tuhan. Tolonglah kami melaluinya, sertai kami melaluinya. Terima kasih untuk kesempatan malam yang indah ini. Berkati kembali hamba-Mu Bapak Pendeta Daniel Aryadi Santoso dalam segala aspek kehidupan beliau, dalam kesehatan, dalam ekonomi, dalam pelayanan. Biar nyata penyertaan-Mu dari tahun ke tahun. Tuhan, kami juga berdoa untuk minggu depan kami merayakan ulang tahun yang ke-20. Kami serahkan panitia ke dalam tangan-Mu. Kami serahkan juga jemaat yang mau ikut bersukacita ke dalam tangan-Mu. Kami percaya Tuhan, jika ini berkenan kepadamu, tutup bungkus dengan kuasa darah Yesus, sehingga iblis tidak dapat mencuri sukacita kami. Terima kasih Tuhan. Pada akhirnya kami akan menutup ibadah doa lawatan ini. Tapi kami ingat kami akan berdoa. Mari bangkit berdiri untuk permohonan doa dari keluarga Mika dan Pungki, untuk anaknya Tito yang masih ada di ICU, yang masih demam. Tuhan tolong, Tuhan menjamah dan memulihkan keadaan bayi ini. Tuhan, kasihanilah bayi ini masih kecil. Selamatkan dia Tuhan. Berikan dia keluar dari ICU untuk pulang kembali ke rumah tangganya. Kami juga berdoa untuk Pak Didik, untuk Bu Didik dan anak-anak mereka. Tuhan, satukan mereka di rumah tangga mereka. Sembuhkanlah Pak Didik Tuhan. Juga untuk Dagmar dan Doris. Tuhan, mereka kembar Tuhan. Kalau satu sakit semuanya merasa sakit. Tuhan tolong beri kekuatan buat Dagmar untuk melalui badai kehidupannya. Dan demikian dengan Doris. Engkau memberi kekuatan yang baru. Juga untuk rekan-rekan kami yang kami tidak bisa sebutkan satu persatu. Ada yang Tuhan sudah tolong, sudah nyatakan lepas dari meja operasi. Biarlah mereka tetap sehat dan tetap kuat menjalani hari-hari ke depan mereka. Terima kasih Tuhan, kami sungguh melihat Engkau hadir di setiap ibadah kami. Maka dari itu kami mengangkat kedua belah tangan kami untuk menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkatimu, Tuhan melindungimu, Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah segala berkat ini dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Yang percaya bersama-sama katakan,